Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 5 perkembangan anak dan remaja yang akan membahas tentang anak usia sekolah dasar yang beranggotakan Agum Sukma Gumilar, Eka Ayu Kumalasari, Emanuele Fernanda Venturini Hantuma, Fadila Amelia, Ilham Nugraha, Nurtia Fitriani, dan Nur Fadila Kustriandini. Fisik motorik yang dimiliki oleh anak sekolah dasar, yaitu otot-otot tangan dan kakinya sudah mulai kuat, sehingga berbagai aktivitas fisik seperti menendang, melompat, melempar, menangkap, dan berlari dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat. Di samping itu, anak juga makin mampu menjaga keseimbangan badannya. Perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Perkembangan bahasa pada dasarnya adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Komunikasi digunakan untuk menjalin hubungan dengan orang lain sehingga kita merasa menjadi bagian dari lingkungan. Kemampuan bahasa berkembang sepanjang masa sekolah. Siswa mampu memahami dan menginterpretasi komunikasi baik lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh yang membuat diri mereka dipahami dan memahami orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkembangan kognitif pada anak sekolah dasar. Perkembangan kognitif pada anak SD tidak hanya dilihat dari kemampuan menghafal atau prestasi akademis semata, tetapi juga dari kemampuan berpikir kritis, fokus, memproses informasi, menganalisa, memecahkan masalah, serta memahami konsep sebab dan akibat. Walau kemampuan kognitif setiap anak berbeda, secara umum ada tonggak perkembangan yang akan dicapai dalam rentang usia tertentu. Anak yang tertinggal dari teman sebayanya juga bisa segera dievaluasi dan diberikan intervensi jika ada gangguan belajar atau masalah kognitif lainnya. Selanjutnya ada perkembangan sosial pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosial pada anak akan berpengaruh terhadap bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan dan apa yang bisa dia peroleh dari interaksi tersebut. Jika anak berinteraksi dengan lingkungan yang negatif, maka perilaku anak akan bisa menjadi hal negatif pula, terutama pada anak usia sekolah dasar, yang perkembangan sosialnya berkembang dengan pesat. Sehingga perlu adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan orang tua dan guru agar anak tidak terpengaruh pada kehidupan sosial yang negatif. Kemudian ada emosi pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan emosi merupakan suatu keadaan yang lebih kompleks di mana pikiran dan perasaan ditandai dalam bentuk perubahan biologis yang muncul akibat dari perilaku individu, baik berupa perasaan, nafsu, maupun suasana mental yang tidak terkontrol. Perkembangan emosi pada anak sekolah dasar penting untuk diketahui agar proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Maka perlunya informasi yang mengkaji perkembangan emosi anak sekolah dasar. Selanjutnya ada moral pada usia anak sekolah dasar. Pada usia ini, anak sudah memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau baik buruk. Misalnya, dia menilai bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah atau buruk. Sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan guru merupakan sesuatu yang benar atau baik. Konsep moral pada usia sekolah dasar tidak lagi sempit seperti pada awal. Kesadaran beragama pada anak sekolah dasar. Sikap keagamaan pada anak masih bersifat respektif, dapat menerima atau tanggap terhadap pendapat, saran, dan anjuran orang lain, namun sudah ditandai dengan pengertian pemahaman dan kesadaran. Pandangan dan paham ketuhanan diperolehnya secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada indikator-indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. Selanjutnya ada tugas perkembangan pada anak usia sekolah dasar. Anak-anak usia sekolah dasar adalah anak yang berada pada rentang umur 6 hingga 12 tahun.
Jika pada tahap perkembangan sebelumnya, yakni ketika lahir hingga mencapai usia 6 tahun, orang tua dapat membantu anak tersebut mengembangkan tugas perkembangannya dengan baik, maka anak akan siap menjalani pengembangan tugas perkembangan tahap anak usia sekolah dasar. Sedangkan jika tugas perkembangan pada tahap tersebut sejak lahir sampai dengan 6 tahun belum dikembangkan, maka anak memiliki hambatan yang serius. Oleh karena itu, diperlukan tindakan koreksi secara sinergis antara orang tua dan guru. Sekolah perlu menggali informasi tentang riwayat perkembangan anak, kondisi keluarga, kecakupan gizi, terkait semuanya. Dan yang terakhir, ada permasalahan belajar pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama, keterlambatan akademik, di mana keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, sangat lambat belajar. Yang ketiga, keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai. Keempat, penguasaan materi yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Yang kelima, off-text behavior. Off-text behavior merupakan bentuk perilaku yang muncul selama mengikuti proses pembelajaran tetapi tidak mendukung kegiatan belajar. Dan yang keenam, tidak adanya motivasi belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengetikan dan pengucapan. Terima kasih.